ini nongkrong di atas rumah. Apa nggak meledak itu planet? Ada bintang di atas rumahnya. Bapak dengar. Aduh, anjing. Lebih jelas bintang dipakai buat ngelempar setan karena setan gede-gede gitu kan. Makanya di Matius 4 itu ada iblis bisa membawa Tuhannya orang Kristen. Karena yang namanya setan itu kan gede ya. Lah ini bintang di atas rumah anjir, dongeng Yunani. Itu Ini Raja Wali. Aduh, cobalah lu gimana otaknya gitu loh. takkan bulan. Masa ini lihat ada bintang di atas rumah? Aduh, ini kalau di Islam nih gagal jadi Tuhan ini, Bre. Ini gagal jadi Tuhan serius. Komedi nih, ini komedi nih. Ciptaan Tuhan. Ayo. Lu bayangin itu, lihat mana ada bintang di atas rumah coba. Ada bintang di atas rumah, terus nanti di Kejadian 1 nomor berapa tuh? Kejadian 1 nomor 4. Tuhan menciptakan penerang. Nanti di hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang. Lah terangnya duluan ada, benda penerangnya baru ada nanti 3 hari kemudian. Kan lucu. Al-Maidah dengar. Kan lucu Al-Maidah gitu. 48. Dengar. Kejadian 1 nomor 1 sampai nomor 14. Baca Al-Quran. Ya gimana ya, enggak, lu baca, gue juga baca gitu loh. Lu ajarin Islam, gue ajarin Kristen gitu loh. Lu kan maunya kayak gitu. Lu ajarin Islam, gue ajarin Kristen gitu. Karena banyak hal-hal komedi dan jenaka di dalam kekristenan gitu. Ya. Lu ajarin aja Al-Maidah silakan. Di sini gue ajarin Matius 2 nomor 9 sampai 10. Ada bintang menclok di atas rumah. Bintang menclok di atas rumah anjing. Bisa-bisanya ada bintang menclok di atas rumah. Matahari kita lihat pakai mata aja pedih. Apalagi ada di atas rumah anjing, apa nggak meleleh mata gua sebadan badan. Res, Gua dengar. Habis dia. Apa tuh? Polres, kau baca di mana itu? Matius 2 nomor 9 sampai 10. Al-Maidah 48 Berarti saya baca kitabnya dengar. kontradiksi ya? Dengar. Al-Maidah. Dengar. Kitabnya kontradiksi ya? Kontol asli. Kontradiksi. Salah. Atau pendeta Stephen dong itu. Kan jadinya bisa jadi lawak-lawak di sini kan Tuhan lu kan. Jangan mulai makannya, jangan mulai gitu loh. Gua ini raja buli berhala, RBB, raja buli berhala gitu. Dibuli-buli berhala lu. Lu mau emosi sampai kayak gimana juga nggak akan bisa lu nyentuh gua, Bre. Nggak akan bisa. Gua tuh terlalu tinggi. Alhamdulillah. Mana dia? Di situ di bawah. Ilmunya kurang. Di bawah Belajar Bang lagi, Ucok. Pak. Belajar lagi itu baca Bible. Dibaca lagi. Oke, ini Matius 2 nomor 9 sampai 10 ya. Setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi ini ada bintang nih. Kalian bayangin aja matahari nih, ada matahari, dia nongkrong menclok di atasnya anak kecil berada gitu loh. Ini anak kecilnya meleleh anjir. Jadi apa ya? Jadi ayam geprek mozzarella ya, Ge. Oh, ada bintang di atas anak. Aduh. Siapa? Jadi iya serius itu jadi bayi mozzarella, meleleh itu bayi, serius. Nabi siapa yang Lucu anjing. Itu satu ya Ikhwan ya. Ini komedi jenaka gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Ini gue nemu yang baru Ikhwan. Di Mazmur 107 nomor 26. Ini lucu juga ini. Ini pantesan minoritas di Indonesia nya kitabnya lucu begini. Nah, Mazmur lu jangan turun. Ini gue mau bacain komedi. Mazmur 104 nomor 26. Nah, di sini ya. Jadi di sini Tuhannya itu berkata begini. Bukan ini Daud. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya, bumi penuh dengan ciptaanmu katanya. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. 104:26. Mazmur 104 nomor 26. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Tuhannya nyiptain kapal. Mana ini kapalnya Tuhan ini? Mana kapalnya Tuhan ini? Ini Tuhannya dia nyiptain kapal ini. Di mana Tuhan nyiptain kapal?
setan. Di mana coba? Coba ya untuk kawan-kawan Karisteng, ini Raja Wali lagi oleng kayaknya. Coba di mana ada Tuhan semesta alam nyiptain kapal? Ini kapal diciptain di hari keberapa ini? Bagus nih anjing buat stand up komedi. Coba. Udah Oh marah dia. Jangan marah ini. Ini serius tertulisnya begini aja, lu bacanya sendiri. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Di mana di hari keberapa ini Tuhan nyiptain kapal? Ayo jawab. Bangun rumah setan. Jawab. Ayo jawab. Agama apa yang nabinya merusak bulan? Nggak mau jawab dia, nggak mau jawab. Ayo kita permalukan lebih jauh, Tadi kita udah di awal-awal kalau ingat Ikhwan ya, kita bahas soal cicak Kristus ya, cicak Kristus. Karena cicak kalau dimatiin nebus dosa dia. Nah berikutnya kita lihat ke kejadian 1 sekarang. Suara sebeleguk tenggelam. Lagi udah sedikit kores. Boleh Bun, mau masuk ya silakan. Di follow akunku, di follow. Oh iya di follow akunnya Hutinora ya. Ini Ini lihat lagi di sini Iwan, lihat sini. Ini di kejadian 1 nomor 3 ya. Berfirmanlah Allah berfirman di sini, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke? Ini hari pertama nih, terang jadi nih hari pertama. Lu nanti kalau baca terus ini nanti ada yang lucu nih. Petani korma. Dengar petani korma. Nah di sini di mana benda penerangnya ya? Benda penerang. Ini kejadian 1:14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Terangnya ada duluan, bendanya nanti belakangan, bisa gitu anjir konsep. Bang, bacain sidung bang, bacain sidung. Lu bayangin nih Wan ya. Jadi rumah lu terang gitu, tapi lampunya belum beli gitu. Coba gimana itu? Di mana otaknya itu? Siapa yang rusakan itu bukan? Aduh nangis darah anjir. Ini alanya lucu banget ini Allah nyiptain penerang hari pertama, tapi benda penerangnya baru hari ke berapa nih? Hari keempat baru diciptain. Supaya dapat Aduh. PR tuh, PR Raja Wali, itu PR itu. Ya lucu-lucu emang gitu loh. Inilah kenapa kalau menuhankan Tuhan berkelamin, lucu-lucu jadinya. Halo. Apa Raja Wali? Kalau Jangan marah, jangan oleng. Ini kan gua hanya bereaksi dari apa yang lu lakukan, kan gitu. tangan kanannya 2, tangannya kanan semua. Lo kalau misal ya soal tangan kanan lu ya, Tuhan lu kalau ada tangan kirinya, kepake nggak tangan kirinya? Gua tanya. Kepake apa Tuhan lu tangan kirinya? Hah? Ayo, lo, tangan kirinya dipakai apa? Gua tanya itu Tuhan. pakai cebok. Ayo dijawab. Buat keledai. Mau dipakai apa? Hah? Tuhan lu ada tangan kirinya nih, dipakai apa itu tangan kiri? Gua tanya. Hah? Buat keledai. Dipakai apa? Gak bisa jawab dia. Dijawab dong, jangan malu dong. Itu di bawah udah dikasih tuh, dikasih kisi-kisi. Ayo gitu. Di Islam Allah tangannya adalah kanan dua-duanya karena Allah tidak mempunyai kelemahan, kan gitu ya. Nah sekarang di Kristen Tuhannya punya tangan kiri. Ini dipakai apa? Tangan kirinya dipakai apa? Coba dijawab dong. Tidak ada kelemahan. Ayo dijawab, tangan kirinya dipakai apa? Bagaimana ini? Gak mau jawab dia. Jangan malu. Tuhannya kan bentuknya manusia kan, Tuhannya Kristen kan bentuknya manusia. Dijawab dong, tangan kirinya Tuhan lo dipakai apa? Allah Islam tidak boleh di. Nah, gak mau jawab dia. Itulah bre, makanya Tuhan lu tuh hina gitu, karena ada tangan kirinya. Tangan kiri dalam Islam dipakai cebok, tau nggak? Ya. Ayo. Sekarang kalau misalnya Tuhan lu keluar tai, itu tainya Tuhan lu bukan? Kanannya Hah? 2. Hah? Gimana? Kalau Tuhan lu berak keluar tai, itu tainya Tuhan lu bukan? Kanannya kanan semua. Nangis darah bre. Iya begitu hinanya Tuhan lu gitu, karena punya tangan kiri, yang dimana tangan kiri itu akan megang-megang tai gitu loh. Jadi Tuhan lu tangan kirinya penuh tai, gitu, naik ke sorga bawa tai dia.
kanan semua. Aduh. Ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya. Tuhan terkocak sedunia ini mah ya. Tuhan terbau sedunia anjir ini mah. Tuhan Anjir. Punya tangan kiri bangga, tangan kiri dipakai cebok megang tai bangga. Tuhan lu megang tai, Ege. Gitu kan, ada tangan kirinya. Baru mikir kan lu? Baru mikir kan? Itu lu sampaikan ke gereja supaya tahu ternyata Tuhan kita ada tangan kiri. Kalian tahu, tangan kiri itu untuk cebok. Tuhan kita cebok seperti kita. Haleluya bang. Nah, gitu. ada Allah Bapa, Allah Kudus, dan Allah Tai ya. Waduh, nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Makanya Raja Wali jangan mulai, bre, jangan mulai. Ini kores gitu loh. Sekalinya lu nyindir, sindiran gua tuh lebih menyakitkan dan lu nggak bisa nyentuh gua. Mana ada harganya Tuhan lu di mata gua? Nggak ada harganya sama sekali Tuhan lu di mata gua. Jangankan gua, bre, satu dunia di zaman Yesus tidak ada satupun wanita mau menjadi istrinya. Tidak ada satupun. Itu anjing. Apa bunuh cacat apa pahala. Dia ngomong apa, dia nggak denger kita. Emosi dia ya? Marah dia ya? Pusing Coba kita dengerin dulu. Stroke dia. Dia berdarah. Kayaknya emosi dia. Dia ngomong apa sih? Stroke dia. Apa Raja Wali? Apa ngomong apa Raja Wali? Kasihan. pusing aku mikirin. Pusing dia bukannya tai. Yang bukan Apa dia bilang? di bait suci. Pusing katanya Tuhannya Datang bau. batu hitam. Terjadi Batu hitam, gitu, bagus. Ini batu hitam, kita dapat lagi Ikhwan. Di Yesaya 6 itu ada batu glowing, gitu, batu glowing. Jadi tertulisnya begini: lihatlah batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu diampuni dan dosamu, kesalahanmu dihapuskan dan dosamu diampuni. Anjir, ternyata Tuhannya kawan-kawan Kristen, si Yesus ini dia menjiplak kemampuan batu di Yesaya 6. Batu skincare, idih, ngejiplak anjir. Batu bisa ngapus dosa di Yesaya, dijiplak sama Tuhannya orang-orang Kristen. Jadi Tuhannya yang hapus dosa, gitu kan. Terus Tuhannya disebut batu penjuru. Idih, malu anjir. Kalau gua jadi Tuhan, gua langsung mengundurkan diri gua. Wah, terkutuk gua. Karena ternyata batu bisa ngapus dosa di Yesaya, gitu loh. Jadi ada batu glowing, ada batu hitam, gitu kan. Batu glowing, batu hitam bisa menghapus dosa. Yesus ngapus dosa juga. Artinya Yesus dan batu setara, gitu. Itu baru batu anjing, Raja Wali. Nanti kalau lu baca di Keluaran 29 nomor 14, di sana tertulis, maka bakarlah kotoran lembu itu, karena itulah korban penghapus dosa. Berak sapi ngapus dosa. Dih, Tuhan lu anjing kalah sama berak sapi. Jangan dulu sama batu keras. Kalau dilempar ke muka Tuhan lu, berdarah muka Tuhan lu. Sekarang kita ke berak sapi di Keluaran 29:14. Anjing, berak sapi bisa ngapus dosa. Gak ada harga dirinya dong Yesus turun ke dunia, karena ternyata setara berak sapi. Ih, berak sapi ngapus dosa anjing. Ngapain Tuhan lu turun ke dunia? Udah ada berak sapi kok. Tuhan lu gantiin berak sapi. Nggak percaya? Ini gua baca. Kalau nggak percaya gua bacain sini. Ih, malu anjir. Kayaknya gua harus jadi pendeta deh buat ngajarin berak sapi ngapus dosa. Keluaran 29:14 ya, kita baca dulu. Mau emosi Raja Wali? Nggak bisa, boy. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Lu nggak bisa nyentuh gua. Jadi gua bebas ngomong di sini. Selama gua melawan penghujat, gua kebal hukum. Hahaha. Jadi gua injek-injek Tuhan lu kayak gimana pun, lu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Ya, kita baca nih. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, 1, kulitnya, 2, dan kotorannya berak sapi, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dar, Yesus meledak. Ternyata berak sapi lebih dulu menghapus dosa. Anjir, sakit hatinya Yesus ini, bre. Ternyata kotoran juga bisa. Jadi buat apa gitu? Mungkin Yesus tuh kalau baca Taurat dia ya, mungkin dia begini. Jadi buat apa saya turun ke dunia kalau hanya menggantikan ee-nya sapi?
serendah itukah saya? Anjing, gitu dia nyautnya, bre. Gitu dia. Iya, di sini dibilang berak sapi haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu. Itulah korban penghapus dosa. Anjing, lu bahas batu hitam, berak sapi ditaruh di muka Tuhan lu juga ngapus dosa. Dibakar ini. Ini berak sapi ditaruh di mukanya Yesus nih, dibakar nih berdua nih. Ngapus dosa itu, bre. Karena apa? Keluaran 29:14. Pedihnya omongan Kores nggak bisa dibantah. Gunakan kitab Injil. Berak sapi, gue pengennya berak sapi berak sapi bisa ngapus dosa gitu. Yang kau sempurnakan. Artinya Tuhan lu nggak ada apa-apanya. Karena berak sapi menghapus dosa gitu. Alaskan. Coba aja lu bayangin berak sapi. Yesus itu cuma mengganti beraknya sapi anjing. Kalau kita lihat ini perjanjian lama. Apa Raja Wali mau emosi lu, ha? Mau emosi? Sebentar, Hah? izin. Lu mau emosi? Allah turun. Apa mau masuk Bun? Silakan Bun. Udah habis dia. Suaranya kecil kali dia, minor. Kenapa suaramu kecil? Sayap lu udah nggak ada. Ini bulu lu udah nggak ada. Lu masih ngelawan Bang Kores. Aduh, mampus lu. Hanya banyak doa. Iya anjing, capek-capek Tuhan turun ke dunia disalib cuma buat gantiin berak sapi di Keluaran 29:14. Ngapain anjing? Tuhan lawak dasar, nggak ada harga dirinya bre Tuhan lu. Yesus Ampas. mulia. Lu lihat aja sekarang orang Kristen kuburannya banyak. Kenapa? Kegagalan Tuhan lu nebus dosa gitu. Katanya menebus dosa Adam yang jatuh ke dalam dosa. Ujung-ujungnya orang Kristen masih mati-mati juga dia. Tuhan Hina. dunia anjing. Ya nggak Raja Wali. Makanya jangan Udah bre, lu pindah agama aja lu, nyembah dildo, lebih cocok buat lu tuh. Enak, anjing bikin lu enak gitu. Orang buat sakit hati. Kenapa? Kristen buat ibadah. Ya, Bun. Raja Wali. Ngomong apa dia anjir? Karena dia lagi berbahasa roh ya, hola bala dia. Nggak denger gua. Enggak jelas dia. Lu lagi hola bala lu. Nggak ngerti gua bahasa hola bala, bre. Siapa lagi? Bun, mau masuk Bun? Gua nggak ngerti bahasa hola bala. Ngapain sama orang tolol kayak begitu? Oh nggak mau ya, udah gua makan lagi ya. Makan. Kenapa? Sayap sebelah kirinya ini hancurin lagi juga. Baru kanan udah habis tuh kanan. Oh iya siap-siap ya, kita injek-injek lagi aja gitu. Karena ini udah dikasih lampu hijau Ikhwan, lampu hijau. Jadi dalam Islam itu kita nggak mengasihi musuh gitu. Gimana cara kita mengasihi setan? Gitu, coba. Kalau di mereka diajarin gitu, karena kasihilah musuhmu gitu kan. Menyertai setan kok. Mengasihi setan. Ya lu kalau lu nganggap gua setan, lu kasihi gua. Tuhan lu ngajarin kasihilah musuhmu, bre. Tuhan lu ngajarin kasihilah musuhmu. Ya lu kasihilah setan. Coba. Maaf. Ya lu harus jadi goblok. Kalau lu pengen jadi kalau lu jadi Kristen lu harus jadi goblok gitu. Karena lu harus mengasihi setan, gitu enggak lu? Hah? Kasihilah musuhmu. Setan itu musuh bukan gua tanya? Hah? Lu mau lari topik ke setan nih. Setan itu musuh bukan? Hah? Sudah ditunggu setan, ayo. Nah, setan musuh bukan, dijawab dong. Sudah ditunggu setan. Ya, setan itu musuh bukan? Dijawab setan. Setan musuh bukan setan? Setan musuh bukan? Ada setan satu lahir. Aduh gitu. Kalau lahir ada setan masih slow udah, dia mau lari ke sini nih. Gua kasih 1 Korintus 5 nomor 5 nih. Nangis lu gua bikin. 1 Korintus 5 nomor 5 ya, kita baca sama-sama kawan-kawan. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Cie, Yesusnya jadi stempel buat setan. Anjir, setannya juru selamat nih. Mantap segitu ya. Saat ini Ikhwan, disimpan dalilnya ya. Jadi orang Kristen itu kalau mau selamat, dia harus diserahkan dalam nama Yesus kepada setan gitu loh. Ini 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ternyata supaya selamat pada hari Tuhan itu bukan diserahkan kepada Yesus, tapi kepada setan.
atau iblis. Jadi iblis lah juru selamat pada hari Tuhan itu. Tuhan lu cuma jadi stempel dia. Jadi setelah dia menjadi manusia, dia menjadi stempel berikutnya. Pudin lu hanya lawak-lawak aja di dunia debat ini. Teman-teman yang 400 di follow ya akunnya Nora ya. Di follow ayo teman-teman biar ada setan mengerumuni pas bayi, dia sorak-sorai gitu kan. Ini setan jadi juru selamat pada hari Tuhan, terdiam dia. Kores, suaramu besar kali, Kores. Biar selamat datang di kebenaran. Mati lu semua. Follow juga akunku ini, saudaraku ya, akun baru. Kores, suaramu besar kali. Bunda Mila, Bunda Rama, sama Bunda Baru lahir disertai setan. Supaya rohnya selamat pada hari Tuhan, Yesusnya diserahkan kepada setan. Setan, selamatkanlah orang Kristen dari roh yang membinasakan setan. Ini kuberikan nama Yesus kepadamu setan. Selamatkanlah rohku pada hari Tuhan setan. Ajaran setan. 1 Korintus 5 nomor 5 ikhwan, disimpan baik-baik, dikasih telan bareng obat kepada orang-orang penghujat. Aduh. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Wah anjing, ternyata ada Allah iblis nih. Catur tunggal nih anjir ternyata. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh, Allah iblis. Nanti di 1 Timotius 1 nomor 20 ini ada juga nih kawan-kawan. Ini lucu nih iblis nih kerjaannya, kita lihat ya. 1 Timotius 1:20. 1 Timotius 1:20. Ini lucu nih. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dan diantaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini orang kalau beriman diserahkannya kepada Tuhan, jadi mereka kapok menghujat. Lah ini malah diserahkan kepada iblis. Waduh. Ternyata iblis ini mempunyai peran penting di dalam keselamatannya orang-orang Kristen. Anjir, kita bikin si Raja Wali ini Ikhwan emosi dan dia tidak melakukan bidat beribadah di hari Minggu ke dalam gereja-gereja yang bentuknya bentukan Yunani. Kita bikin dia terlambat Ikhwan. Jadi kita injili duluan di sini ya, supaya dia ke bawah mimpi gitu. Kalian lihat di 1 Timotius 1:20 anjing, ini Allahnya nggak ada harga dirinya, karena ini Paulus menyerahkan penghujat kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ini otak di mana anjing? Kok minta tolongnya ke iblis supaya orang-orang penghujat jerah? Di mana otaknya ini? Atau jangan-jangan Raja Wali? Atau jangan-jangan Allah dalam Kristen itu iblis-iblis juga ya, jangan-jangan ya. Waduh. Saudara-saudara yang dikasihi, yang telah dipilih oleh Tuhan dalam nama Yesus, mari kuserahkan kau kepada iblis agar binasa tubuhnya dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, iblis adalah penyelamat pada hari Tuhan. Kalau di Islam iblis ini nggak ada apa-apanya, tapi kalau di kita iblis ini adalah penyelamat pada hari Tuhan. Silakan saudara-saudara baca di firman Tuhan dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Di sana sangat menyedihkan sekali. Ini tidak pernah dibawa dalam dialog Islam dan Kristen, disembunyikan, tapi diketahui oleh Kores sehingga dia tidak bisa kabur. 1 Korintus 5 nomor 5. Kita baca bersama-sama, kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sebentar, biar ku ulang dibaca. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis.
Apa tidak salah mataku membaca ini? Kepada iblis, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Yesus ini diserahkan ini orang. Oh, bacanya yang beda. Coba kita baca lagi di terjemahan yang lain. Iblis. Ah, ini ada. Ini kau. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Oh, ternyata betul. Kita harus menyerahkan orang berdosa kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Apa penjelasannya di sini? Coba kita baca bersama-sama. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh, begitu. Supaya selamat, orang-orang Karisteng harus kita serahkan kepada iblis. Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh, mantap. Iman apa ini ku tengok? Coba kita baca lagi ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Woi, tap layar, woi. Apa pula ini iblis kerjanya? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Waduh, itu terdiam itu Bang Kores, dia terdiam ini si Pudin. Amin. Apakah diaminkan ini di gereja? Amin. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Apa kerja Yesus di sini? Kenapa diserahkannya kepada iblis bukan kepada Tuhan? Si Pudin lagi ngasih makan ayam itu. Di mana otaknya ini orang yang nulis? Saudara-saudara kayak gitu lagi lah. Amin. Saudara-saudara, coba kau dengar bersama-sama denganku. Aku tidak habis pikir ini tulisan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuhan bau itu. Habis suara dia habis. Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Raja Wali, jangan kau mati dulu Raja Wali. Lagi minum amlodipin. Sudah tidak kuat kau ingin mengawini Tuhan kau. Wah, kau ini. Sudah ku bilang jangan kau maju, masih kau maju. Habis sudah kau. Dia lagi minum amlodipin dulu, amlodipin. Wah. Ini namanya. Demi kemuliaan. Oh, habis minum dia. Minum dulu dia. Menyesatkan mereka. Kalau ada orang Islam tersesat, Minum obat dia. Minum obat, woi. Kalau ada orang Islam tersesat, kau pakai ini 1 Korintus 5 nomor 5. Serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Iblis bapak kau diserahkan kepadanya. Kau tengok ajaranmu di sini. Tuhan kau ini tidak ada apa-apanya di hadapan iblis. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya, kau pahami itu baik-baik. Kau tato itu di otakmu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Sibolis. Aduh, mati bijak. Aduh, mati sudah aku. Ditahu ternyata. Sudah capek-capek disembunyikan, tidak dibahas di dalam perdialogan, malah ditahu oleh si kores-kores ini. Iya, makanya kau jangan sembah Tuhan yang belegu kau. Parah kau. Mau meninggal kau? Iya, Raja Wali, terdiam kau. Kenapa?
Kau mau cepat-cepat mengawini Tuhan kau di sorga, seperti di Wahyu 17 nomor 9. Mana kau pilih? Mengawini bidadari atau mengawini Tuhan kau sendiri? Mana kau pilih? Terdiam lagi. Makanya kau jangan selalu nyembah Tuhan yang ontohot kau ya. Bro, kau. Kalau kau mati sekarang, kau jadi konten. Paham kau? Kau jadi konten. Jangan kau mati dulu. Domba kecil, woi. Malah suara Terjatuh ayamnya dia. yang bunyi, malah suara ayamnya yang bunyi. Kenapa dia? Nah kan, Si dia sedang menginjili segala makhluk. Ya, yang penting dia belum mati. Karena sedih juga kalau kurasa dia mati ketika berdialog. Jadi konten. Krek. Oh, sudah bendera putih kurasa dia, kawan-kawan. Dia jadi berbicara dengan ayam. Dia rasa ayam itu merpati. Menginjili segala makhluk. Udah habis dia, bre. Udah ngobrol sama ayam. Mau buang lah ke laut dia. Semangat gambarnya, pas banget. Ayam. Buset. Ya udahlah ya, kita closing statement aja ikhwannya, karena dia juga sudah berhenti. Al-Baqarah ayat 192, Allah berfirman, dan jikalau mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Penghujat tewas, mati argumennya karena dibalikin terus kepada imannya sendiri. Jangan mulai, bre. Kalau dialog jangan mulai menghujat. Ini kores, ya. Nanti lu mati. Bang Kores tunggu. Ini ada si botak naik. Botak. Si Abdon Sagala. Botak masih hidup loh. Bicara Tuhan tapi nggak kenal. Dasar si botak itu terus. Aduh, temanmu sudah tewas. Mau menyusul kau? Bicara Tuhan tapi nggak kenal Tuhan apa? Mana Tuhan kau yang kau kenal itu? Bicara Nabi aja nggak kenal. Mana Nabi yang kau kenal itu? Tunjukkan padaku sekarang. Mana dia? Kalau kau kenal, kau bisa kenalkan kepada kami barangkali. Mana dia? Nabi itu kan dari Israel sana, nggak ada dari. Iya, mana Nabi yang dari Israel sana? Tunjuk satu ke sini. Mana batang hidungnya? Bentar, ini teman-teman saya dari zaman di Zoom. Udah tumbuh belum rambut lu, botak? Udah kenal Tuhan belum? Bicara Tuhan. Mana Tuhan kau yang kau kenal itu? Baca Quran 7:33 diharamkan bagi. Dibaca 1 Korintus 5 nomor 5. Bicara Tuhan. Kau baca dulu di situ. Di situ kau dikatakan harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yang kau kenal di sini siapa? Yesus atau iblis? Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus atau iblis di sini pertanyaannya? Bilang Tuhan saya Tuhan Yesus. Tuhan kamu siapa? Tuhan kami Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Allah yang berada di mana-mana, di segalanya dan semua. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan, menampung atau juga mengadakan dan juga mewujudkan keberadaan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Pernah nggak datang ke dunia ini? Buat apa datang ke dunia? Berak dia nanti seperti Tuhan kau itu. Tuhan kau itu berak dia. Makanya bohong. Tuhan bahu. Iya, Tuhan kau berak di dunia. Makanya bohong. Buat apa kau Tuhan turun ke dunia? Kau fitnah Tuhan kau. Di mana Tuhan kau ngomong turun ke dunia? Halu. Tuhan maha terbau ini. Di mana? 1 Timotius 1:17 kau baca di sini. Al-Maidah Pak. Mana yang halu? Ya, kau ajari kami Islam, kau ajari kau Kristen. Al-Maidah Ya? 46 di dalam Injil. Ya, kau baca Al-Maidah 46, ku bacakan 1 Timotius 1:17. Kau membantah Allahmu. Oh, kau membantah Yesusmu. Al-Maidah 46 di dalam Injil. Nah, 1 Timotius 1:17, kau bacakan itu, ku bacakan ini. Kau bacakan itu. Allah saja meneruskan.
Kau bilang meneruskan ya. Sekarang kita lihat di sini 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Di sini dibilang tak nampak, Allah yang kekal, yang tak nampak. Siapa yang kau lihat itu? Pocong. Siapa yang kau lihat? Kenal Tuhan. Tapi di sini yang tak nampak, bagaimana kau mengenal kalau tak nampak? Kau gak kenal Tuhan. Kau yang tak kenal Tuhan, kau tak nampak di sini. Jangankan Tuhan Nabi aja kau gak kenal. Tuhan kau tak nampak di 1 Timotius 1:17. Di mana? Allah yang kekal, yang tak nampak dibilang. Siapa yang kau lihat di sana? Ayo kau jujur. Tuhan wujudmu. Kau melihat berhala kau, bukan melihat Tuhan. 1 Timotius 1:17, kutekan kau di situ. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Ada wujud Tuhan. Amin. Amin. Yang tak nampak. Amin. Ada wujud Tuhanmu enggak? Yang tak nampak di sini dibilang. Yang tak nampak, yang kau lihat itu berhala, kawanku. Yang kau lihat itu berhala yang kau lihat. Karena di sini dikatakan Allah yang kekal itu yang tak nampak. Enggak ada, bro. Tuhan kau berhala. Yang kau lihat, Tuhan kau yang kau kenal itu kau kenal berhala. Tuhan kau berhala. Yang kau kenal itu berhala. Abdon, yang kau kenal itu berhala. Karena di 1 Timotius 1:17, Allah yang kekal, yang tak nampak. Dunia. Allah yang kekal, yang tak nampak, tidak ada tertulis. Kau fitnah-fitnah Tuhan kau itu. 1 Timotius 1:17, Allah yang kekal, yang tak nampak. Bro. Allah yang kekal, yang tak nampak. Tak nampak itu artinya apa? Tidak ada kan buat kau? Tuhanmu punya tangan enggak? Yang tak nampak ini loh. Tuhanmu punya tangan enggak? Tidak ada tangan seperti makhluk. Tuhan kau kalau tak nampak punya tangan nggak? Jadi Hah? di Quranmu di tangan Tuhan itu tangan Allah masa Kalau nggak ada? ya sekarang tangan Tuhan kau apakah seperti tangan monyet? Kalau kau mengartikan tangan di sana adalah tangan makhluk, artinya tangan Tuhan kau tangan monyet, lebih panjang dari kakinya. Pada di Quran Tuhan tangan Allah ada, kamu bilang nggak ada. Lah padahal di Biblos kau ini di sini Allah yang kekal, yang tak nampak, tapi kau hina-hina Tuhan kau terlihat katanya. Aneh sekali. Nanti di 1 Yohanes 4:12 di sini juga ada ya. Kau bisa lihat di sini 1 Yohanes 4:12. Kau bisa baca juga bersama-sama kawan-kawan ya. Jangan Di sini dikatakan begini di 1 Yohanes 4:12. Tunggu sebentar. Ini kabur-kaburan 1 Yohanes. Nah, di sini 1 Yohanes 4:12. Kau baca di sini ya. Jangan bicara Tuhan kalau nggak kenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dar selamat datang di kebenaran. Yang kau lihat itu berhala. Kalau tidak kenal Tuhan, Yang kau lihat itu berhala. jangan bicara Tuhan. Ketika kau melihat Tuhan, yang kau lihat itu berhala. Karena 1 Yohanes 4:12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, Abdon. Kenal Tuhan. Kalau kau melihat Tuhan kau, berarti kau melihat berhala. Jangan bicara Tuhan kalau nggak. Jangan kau bilang kau melihat Tuhan kalau ternyata Tuhan kau berhala. Siapa bilang Tuhan? Kau ulang ucapan kau, ku ulang lagi ucapanku. Siapa bilang Tuhan itu nggak bisa dilihat? Siapa bilang? Di sini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke, Yohanes yang ngomong. Mau lari ke mana kau? santai. Matius Hah? 5:8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5:8. Kamu nggak suci. Matius 5 ayat 8. Oke, kalau begitu Yohanes ini tukang bohong kalau begitu, karena dia bilang di sini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Hatimu nggak suci. Kontradiksi artinya kitab suci kau. Hatimu Iya. nggak suci. Melihat Tuhan itu Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, artinya orang suci, orang najis itu tidak pernah melihat Allah. hatimu nggak suci maka nggak bisa. Kau lihat di sini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Mau lari ke mana kau? 1 Yohanes 4:12, kutekan kau di situ. Hatinya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau terlihat artinya berhala. Kamu tidak suci. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di sini. Orang mau suci mau najis dia tetap orang. Nggak mungkin orang najis dia menjadi kaktus. Nggak mungkin itu. Kan Injil itu adalah petunjuk. Kamu 1 Yohanes 4:12 kau baca, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. dalam Injil ada petunjuk dan Di cahaya. dalam 1 Yohanes 4:12 di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Quranmu sendiri membenarkan, tapi kamu 1
1 Yohanes 4:12 kalau gitu dibakar saja lah, tidak terpakai di sini. Abdon tidak mau dia Abdon ini. Al-Maidah 14. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di sini dibilang. Matius Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di 1 Yohanes 4:12. Aku bisa bacakan dalil-dalil yang lainnya kalau kau mau ya. Kita bawa sekarang di 1 Timotius 1:16. Ini baru lagi. Dalilnya banyak sekali tumpah-tumpah di sini kawanku. Al-Maidah 14. Biarkan kau biar bahas Al-Qur'an, ku bahas biblos kau. Petunjuk dan cahaya. Kenapa? Jadi bukan soal petunjuk, Tuhan tidak kelihatan. Nah, di sini ya, kau baca di 1 Timotius 1, 1 Timotius 6, 1 Timotius 6:16. Di sini dikatakan begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ada petunjuk dan cahaya. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Apa kau bicara, Abdon? Karena susah. Paulus di sini berkata, memang manusia tidak dapat melihat dia. Kenapa Muhammad aja nggak pernah ngeliat Allah? Seorang pun tak pernah melihat dia, karena Paulus bilang begitu. Hatinya. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Di mana Yesus melihat Bapa? Ku tanya kau. Makanya Muhammad aja nggak pernah ngeliat Allah. Apalagi Yesus yang najis karena dia merusak dan juga membuat rugi peternak babi. Karena mereka akan melihat Allah. Oke. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Abdon, kau mau bantah perjanjian barumu? Muhammad kan nggak pernah ngeliat Allah kan? Itu betul, 1 Timotius 6:16. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. 5 ayat 8 Sini ku baca ya. Ku bacakan Matius 5 nomor 8 ya. Ku bacakan buat kau Matius 5 nomor 8 ya. Saya tanya dulu, jawab. Iya. Kau lihat di sini. Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh 1 Timotius 6 nomor 16, 1 Yohanes 4:12, dan juga 1 Timotius 1:17. Pernah ngeliat Allah enggak? 1 Timotius 1:17, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jawab dulu. Tidak pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Muhammad Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. berarti Muhammad Sini kau baca di sini ya. Kau ini takyat Korintus kau. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah, bukan mereka melihat Allah. Kau tukang bohong kau. Dar, selamat datang di kebenaran. Terbukti kau tukang bohong. dalam Injil ada Kau petunjuk dan takia Korintus kau. Kau takia Korintus kau, kerja kau ini. Kau pembantah. Kerja kau ini takia Korintus. Matius 5 nomor 8 kawan-kawan. Dibacakan begini ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada kata akan di sini. Artinya tidak sekarang. Al-Qur'anmu bilang di dalam Injil ada petunjuk. Kenapa kau bantah? Injil yang mana? Ini kau Eugalion, bukan Injil. Injil, mana Injilmu? Lah itu hilang di Markus 1:14. Injil Allah sudah hilang. Mana Injilmu? Ngomong. Mana Injil kau? Loh, Injil saya kamu baca itu. Ini bukan Injil, ini Eugalion. Kau terjemahan kau. Dasar roh terjemahan terlalu menguasai dirimu. Sudah nggak kenal Tuhan, jangan ngomong Tuhan dah, oke? Ya kau itu. Kau melihat berhala kau bilang Tuhan. Muhammad aja nggak kenal Allah. Apalagi Yesus. Yesus benar-benar melihat Bapaknya. Yesus ya, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Yesus bukan Allah, karena kalau Yesus Allah, Yohanes tidak mungkin bilang tidak ada yang pernah melihat Allah. Kau bagaimana sih? Gimana Muhammad aja nggak pernah ngeliat Allah? Gimana? Ya apalagi Yesus nggak pernah melihat Bapaknya. Gimana? Yesus nggak pernah melihat Bapaknya. Musa tidak pernah melihat Tuhannya. Yang Musa lihat malaikat. Matius 5. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Kutanya kau. Hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayo. Ya kalau akan itu tidak sekali.